Bayangkan kamu masih duduk di bangku sekolah, masa depanmu cerah, keluargamu kaya, dan semua orang berharap kamu menjadi orang sukses. Tapi semuanya berubah hanya karena satu wanita yang usianya 2 kali lipat lebih tua darimu. Inilah kisah Joe, seorang siswa berusia 17 tahun yang rela mempertaruhkan masa depan, pendidikan, dan hubungan dengan keluarganya demi cinta yang dianggap mustahil oleh semua orang. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di sini. Film dimulai saat Joe Reinhardt, seorang siswa SMA yang cerdas, sedang berlibur bersama keluarganya di Mallorca, Spanyol. Joe berasal dari keluarga berada. Orang tuanya memiliki harapan besar agar ia berhasil dalam pendidikannya yang akan menentukan masa depannya. Namun Joe yang introvert memilih jalan-jalan sendiri. Dia memutuskan menyendiri di tepi laut. Ich will doch runter. Dengan pemandangan laut yang tenang, seorang wanita terlihat sedang mandi di air. Kecantikannya menarik perhatiannya. Nama wanita itu adalah Rose, dan Joe mulai diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Saat menatap Rose, Joe tanpa sengaja mengeluarkan suara yang membuat Rose menyadarinya. Malu dan gugup, Joe panik dan lari dari pantai. Hey, du! Beberapa waktu kemudian, Joe sedang berjalan-jalan di pasar bersama orang tuanya dan adik perempuannya. Di sana, ia melihat Rose lagi, kali ini sedang berbelanja. Setelah Rose selesai dan hendak pergi, Joe mulai mengikutinya. Langkahnya membawanya ke hotel tempat Rose menginap. Tanpa disadari, ia sampai di luar kamar Rose. Saat itu, Rose keluar untuk mengambil sandalnya dan melihat Joe. Ia bertanya kepada Joe apakah dia orang yang ada di pantai sebelumnya. Joe yang gugup menyangkalnya dan mencoba pergi, tetapi Rose menghentikannya dan mengundangnya masuk ke kamarnya. Mendengar itu, Joe masuk. Rose mengamati Joe dengan saksama, lalu perlahan mulai melepaskan pakaiannya. Tetapi sekali lagi, Joe ketakutan dan langsung lari keluar kamar. Joe adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang bersekolah di SMA, sementara Rose berusia sekitar 30 tahun dan bekerja di kantor pos. Keesokan harinya, Joe berada di sekolah dan berprestasi dalam pelajarannya. Sepulang sekolah, ia menelepon hotel dan menanyakan kamar tempat Rose menginap. Ia berbohong kepada staf hotel, mengatakan bahwa dia kerabat Rose untuk mendapatkan alamatnya. Sementara itu, Rose sedang bekerja mengantarkan surat kepada orang-orang. Selama waktu ini, Joe mulai mengawasinya dari kejauhan. Staf hotel telah memberikan alamat Rose kepadanya, dan sekarang dia mulai mengikutinya lagi. Setelah mengamati Rose, Joe kembali ke rumah. Ibu Joe, Mariam, sangat menyayangi kedua anaknya. Di sisi lain, Rose, setelah mengantarkan surat, kembali ke kantornya. Di sore harinya, saat ia hendak pulang, ia menemukan beberapa bunga di sepedanya. Bunga-bunga itu diberikan oleh Joe dan Rose membawanya pulang. Keesokan harinya, Rose kembali bekerja dan Joe, yang bolos sekolah, mulai mengikutinya lagi. Melihat Joe membuntutinya, Rose menghentikan sepedanya, mendekatinya, dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Joe berbohong, mengatakan bahwa dia hanya lewat, tetapi Rose mengetahui kebohongannya. Ia menyuruhnya menjauh darinya dan pergi. Kata-katanya membuat Joe merasa sedih. Sore harinya, ketika Rose kembali ke rumah, ia melihat Joe berdiri di luar rumahnya. Joe sangat ingin berteman dengannya. Tetapi Rose menghentikannya di luar dan berkata bahwa dia punya kekasih, dan dirinya jauh lebih tua dari Joe. Maka dari itu, Rose menolak untuk berteman. Setelah mengatakan itu, ia menyuruhnya pergi dan menutup pintu. Rose masih berdiri di dekat pintu ketika ia mendengar suara Joe jatuh. Ia bergegas keluar dan membantunya berdiri. Joe mengalami cedera tangan akibat jatuh, jadi Rose membawanya masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, ia mulai membalut lukanya. Joe bertanya tentang kekasihnya,
dan Rose menjawab dengan memberitahunya kekasihnya sedang pergi ke kota lain untuk bekerja dan akan segera kembali. Joe kemudian bertanya apa yang Rose lakukan di hotel. Rose menjawab ada beberapa pekerjaan, jadi dia menginap di hotel seharian. Mendengar ini, Joe berkata bahwa dirinya takut di hotel, tapi hari ini dia tidak akan takut untuk melarikan diri. Mendengarnya, Rose membawanya ke kamar tidurnya. Dia juga telah lama mendambakan keintiman dan menginginkan gairah. Saat dia mulai membuka pakaian, Joe mencapai klimaks sebelum waktunya di celananya. Sekali lagi, Joe tidak bisa berbuat apa-apa, jadi Rose memintanya untuk pergi. Saat Joe hendak pulang, dia bertanya apakah dia bisa kembali lagi. Namun Rose tidak menjawab dan Joe pergi. Sehen wir uns denn wieder? Geh jetzt. Keesokan harinya, Joe mengikuti rutinitasnya seperti biasa, sekolah di siang hari, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Setelah kelas, dia mengambil sebotol alkohol dan pergi ke tempat Rose. Di dalam, suasananya tenang tetapi penuh gairah. Rose penasaran, bertanya tentang keluarganya. Dengan senyum setengah hati dan tatapan kosong, Joe mulai bercerita. Ayahnya, seorang pengusaha sukses. Ibunya, seorang pemimpi dengan kameranya. Dulunya, ibunya begitu penuh visi sehingga ayahnya membangun studio pribadi untuknya. Tetapi mimpi tidak selalu mekar. Sekarang studio itu hanya mengumpulkan debu dan kenangan. Obrolan mereka bergeser menjadi rayuan, lembut dan perlahan. Dan kali ini, Joe tahu persis bagaimana menanggapi sinyal Rose. Dia tidak terburu-buru. Dia membaca Rose, menyesuaikan energinya, dan untuk pertama kalinya benar-benar membuatnya merasa puas hingga Rose tidak hanya bahagia, dia berseri-seri karena keindahan hari itu. Wenn es soweit ist. Keesokan harinya setelah sekolah, Joe berada di rumah. Ibunya, Mariam, hendak keluar dan meminta Joe untuk menjaga adiknya. Setelah memberikan tanggung jawab itu kepada Joe, dia pergi. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Adik perempuan Joe mulai menonton TV sementara Joe mengambil sepedanya dan pergi menemui Rose. Hujan telah membasahi pakaian Joe, jadi Rose memintanya untuk berganti pakaian. Saat berganti pakaian, keduanya menjadi bergairah, dan Joe sepenuhnya memuaskan hasrat Rose. Kali ini, Rose sangat gembira karena Joe telah memuaskan dahaganya. Tepat saat itu, Rose mendengar suara mobil kekasihnya. Panik, dia cepat-cepat merapikan diri dan dengan tergesa-gesa, hanya memberikan setengah pakaian Joe, memintanya untuk menunggu di balkon. Nama kekasihnya adalah Will. Rose berharap Will segera pergi, tetapi karena hujan, Will tidak pergi kemanapun. Di sisi lain Joe basah kuyup dan kedinginan di luar. Rose memanfaatkan kesempatan untuk memberinya selimut. Joe juga berharap Will segera pergi, tetapi Will mulai bercinta dengan Rose dan mendengar suara mereka. Joe merasa sangat sakit hati. Setelah beberapa saat, ketika Will tertidur membawa Joe kembali ke dalam dari balkon dan menyuruhnya pulang. Dia telah jatuh cinta pada Rose dan tidak tahan melihatnya bersama orang lain. Ketika dia sampai di rumah, Maria memarahinya habis-habisan karena meninggalkan adiknya sendirian. Ayah Joe, Norman, juga telah pulang. Mariam ingin Norman memarahi Joe juga, tetapi Norman tidak setuju. Keesokan harinya, Rose datang ke sekolah Joe untuk memeriksa kesehatannya, tetapi Joe menyebutnya wanita murahan dan menyuruhnya pergi. Mendengar ini, mereka berdebat. Rose berkata telah memberitahunya tentang Will sejak awal, tetapi Joe terus mengejarnya. Setelah mengatakan itu, Joe pergi. Malam itu, Rose pergi ke studio Mariam, yang telah lama tutup. Joe memanggilnya ke sana dan meminta maaf karena telah memanggilnya dengan sebutan yang buruk. Rose memaafkannya dan mereka akhirnya kembali bermesraan. Seiring berjalannya waktu, cinta mereka tumbuh. Mereka menghabiskan sepanjang hari berkeliling dan mengambil foto satu sama lain. Auseinander. Suatu hari,
Joe mengajak Rose ke sebuah rumah pertanian yang jauh dari kota milik ayahnya. Di sana, mereka sekali lagi menikmati keintiman. Sementara itu, Mariam sedang membersihkan kamar Joey dan menemukan ponselnya, yang ia lupakan di rumah. Ia melihat foto-foto Rose di ponsel itu. Malam itu, ketika Rose pulang, Will ada di sana. Ia bertanya kemana Rose pergi. Rose mencoba menghindari pertanyaan itu, tetapi Will menjadi curiga. Tetangga memberitahunya bahwa seorang anak laki-laki mengunjunginya, tapi Rose tetap diam, yang membuat Will menghancurkan beberapa botol dengan marah hingga sebuah pecahan kaca melukai Rose. Melihatnya terluka, kemarahan Will mereda. Ia segera memberinya obat dan menyuruhnya tidur. Sebelum tidur, Rose mengakui bahwa seorang anak laki-laki datang menemuinya, dan ia mengaku telah melakukan kesalahan besar. Will sangat marah, tetapi memaafkannya. Sementara itu, Mariam menanyai Joe tentang Rose. Joe berbohong, mengatakan bahwa Rose hanya seorang teman. Ketika didesak, ia mengungkapkan bahwa Rose bekerja di kantor pos. Mariam kemudian menceritakan semuanya kepada Norman, mengatakan, anak mereka telah melakukan hubungan gelap dari seorang wanita yang lebih tua dan kecanduan padanya. Keesokan harinya, Mariam pergi ke kantor Rose dan memperingatkannya untuk menjauhi Joe karena ujian akhirnya akan segera tiba. Dia ingin Joe belajar dan menjadi sukses, dan tidak menyetujui persahabatan mereka. Was wollen Sie von mir? Mein Sohn ist 17. Ist ja gar nicht mehr er selbst. Schwänzt die Schule, er lügt. Wollen Sie das? Ich habe noch zu arbeiten. Entschuldigen Sie. Keesokan harinya, Rose datang ke sekolah Joe untuk memberitahunya tentang pernikahannya yang akan datang dengan Will, berharap Joe akan melupakannya dan fokus pada ujiannya. Namun pikiran tentang pernikahan Rose membuat Joe gila. Beberapa hari kemudian, ujiannya dimulai, tetapi Joe menghilang dari kamarnya, membuat orang tuanya terkejut. Situasi ini sangat penting bagi Joe untuk mengikuti ujiannya, atau seluruh tahun ajarannya akan sia-sia. Pada hari yang sama, Rose menikah dan Will sedang menyiapkan mobil pengantin. Norman mendekati Will dan bertanya tentang Joe, curiga dia mungkin bersama Rose. Rose mendengar ini dari jendela dan bergegas menemui Norman. Norman juga bertanya tentang Joe. Meskipun Joe tidak bersamanya, Rose tahu di mana dia mungkin berada. Dia dan Norman mencarinya dan segera sampai di rumah pertanian tempat Joe dan Rose bermesraan. Mereka menemukan Joe di sana dalam keadaan mabuk. Mereka segera menyiramnya dengan air dingin untuk membuatnya sadar. Setelah sadar, Joe membentak ayahnya, berkata bahwa dia tak pernah memberinya waktu, dan sekarang ayahnya mengkhawatirkannya. Entah bagaimana, Norman berhasil menenangkannya dan membawanya pulang. Gute halbe Stunde Zeit. Und du? Ich liebe dich, ja. Aber alles ändern. Mein ganzes Leben. Es würde sich alles ändern, Joe. Kemudian, Joe mulai mengikuti ujiannya sementara Rose menikah dengan Will. Joe menyadari bahwa dia tidak bisa menikahi Rose karena perbedaan usia dan pengalaman mereka. Pada akhirnya, Joe melanjutkan hidupnya dan tetap bahagia bahkan setelah Rose pergi. Dan dengan demikian, cerita ini berakhir. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.